diterima ibadah itu ada dua, yaitu adalah yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Kesalahan berkenaan dengan pakaian dan berhias. Nasihat agar hidupmu lebih baik, apalagi berdandan bersolek untuk orang lain, maka tidak boleh. Jika teman-teman ingin bersolek dan berdandan, maka hanya untuk suami saja. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sutradara Capung Terbang. Di channel ini, channel yang membahas informasi dan trik kehidupan sehari-hari ala Sutradara Capung Terbang, serta konten membaca buku syar'i untuk menambah pengetahuan ilmu agama Islam kita, agar dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dan agar dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara apa? Dengan cara like, komen, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas dari buku Dosa-Dosa yang Sering Tidak Disadari Kaum Wanita. Cetakan dari Darul Haq, karya dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Nasihat agar hidupmu lebih baik. Nah, kali ini saya akan membahas kesalahan berkenaan dengan pakaian dan berhias. Jika teman-teman mempunyai bukunya, silahkan dibuka di halaman 16. Dosa-dosa yang sering tidak disadari kaum wanita. Kesalahan berkenaan dengan pakaian dan berhias. Yang pertama, tidak konsisten dalam menggunakan hijab yang sesuai aturan syariat agama yang benar, yaitu yang menutupi ketika keluar dari rumah dan tidak memperhatikan syarat-syaratnya secara sempurna. Yang kedua, menampakkan kedua mata atau menggunakan cadar yang menutupi sebagian wajah. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah telah mengeluarkan fatwa tentang tidak bolehnya wanita menggunakan cadar yang hanya menutupi sebagian wajah. Bahkan beliau berpendapat agar kaum wanita dilarang keras mengenakannya. Sumbernya dari fatwa Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dan ulama lainnya yang mewajibkan wanita menutup seluruh wajahnya dan melarang mengenakan cadar yang hanya menutup sebagian wajah atau yang menyisakan mata ini. Adalah salah satu pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Hal itu karena dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Dan di antara mereka ada yang berpendapat demikian adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam bukunya Hijab Al-Mar'ah Al-Muslimah fi Al-Kitab wa As-Sunnah halaman 39, 96, dan 103. Namun benar bahwa dalam masalah ini ulama sepakat bahwa memakai cadar adalah lebih utama. Yang ketiga yaitu berkeliaran di luar rumah dengan berdandan dan bersolek. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Yang artinya, dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian dan jangan kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-33. Dan di antara bentuk dandan bersolek yang terlarang tersebut adalah membuka wajah atau hanya mengenakan penutup wajah yang transparan, mengenakan pakaian yang ketat atau terbuka, atau pendek, atau terbuka di bagian dada dan sebagainya. Yang keempat yaitu ikut-ikutan tren model baju atau bentuk sisiran rambut atau alat-alat kosmetik dan tren kewanitaan lainnya. Sikap semacam ini adalah bentuk lemahnya kepribadian seorang muslimah dan hilangnya jati diri. Nah, seperti itu teman-teman
kesalahan berkenaan dengan pakaian dan berhias. Tadi teman-teman kita sudah membahas tentang 4 kesalahan berkenaan dengan pakaian dan berhias, yaitu yang pertama adalah tidak konsisten dalam menggunakan hijab yang sesuai dengan syariat tentunya. Yang kedua adalah menampakkan wajah atau tidak memakai cadar atau menggunakan cadar tapi masih transparan dan sebagainya. Untuk yang ketiga, berkeliaran di luar rumah dengan berdandan dan bersolek. Berkeliaran itu tidak boleh sering-sering, apalagi berdandan bersolek untuk orang lain, maka tidak boleh. Jika teman-teman ingin bersolek dan berdandan, maka hanya untuk suami saja. Untuk yang keempat, mengikuti tren kosmetik, model baju yang seperti apa, terus mengikuti tren model rambut. Itu salah satu bentuk kesalahan wanita muslimah dalam berpakaian dan berhias. Maka kita tidak boleh bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Untuk hal yang semacam itu, kita mengikuti tren-tren orang kafir dan lain sebagainya, itu dilarang dalam Islam. Maka teman-teman jangan selalu mengikuti tren yang ada. Kita ikuti aja tren dan petunjuk Rasulullah SAW, yaitu dengan ittiba, yaitu melakukan sesuatu yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW, yang dipersetujukannya, dan lain-lain sebagainya. Maka syarat diterima ibadah itu ada 2, yaitu adalah yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Nah, demikian pembahasan kali ini berkenaan kesalahan wanita muslimah dalam berpakaian dan berhias. Maka jika ada kesalahan itu murni dari saya memohon maaf. Dan jika ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.